bulan Desember ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sudah menyerahkan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2023 ke Presiden. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ternyata banyak kecerobohan yang dilakukan oleh BUMN yang bisa merugikan negara. Mengapa kerugian negara? Sesuai undang-undang, modal BUMN itu dari APBN. Nah, karena kecerobohan atau entah apa kesengajaan, yang jelas ada potensi kerugian negara yang nilainya tidak sedikit. Triliunan. Untuk temuan BPK di sejumlah BUMN ini, Presiden sudah perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memantau tindak lanjut hasil audit BPK itu. Nah, di antara kasusnya adalah jutaan dosis vaksin gotong royong yang tidak terdistribusi sehingga berpotensi kadaluarsa. Akhirnya, ia jadi sampah. Soal vaksin ini, salah satu contoh kasus dari hasil audit BPK. Nah, program vaksin gotong royong adalah program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Dari hasil audit BPK, ada sekitar 7,5 juta dosis yang belum didistribusikan. Ini adalah vaksin yang untuk COVID-19. Bio Farma sih ngakunya sudah mendistribusikan seluruhnya. Nggak tahu lah mana yang benar. Yang jelas, dokumen BPK menyebut dari vaksin yang berpotensi kadaluarsa di tahun 2023 ini bisa mengakibatkan Bio Farma rugi sekitar 525 miliar rupiah. Kalau kejadian, ya kerugiannya tentu kembali ke negara. Karena Bio Farma adalah BUMN yang seluruh saham dan modalnya berasal dari negara melalui pemerintah. Nah, sekarang coba kita tengok Pertamina. Cucu usahanya Pertamina International Marketing and Distribution PTI Ltd, anak perusahaan Patra Niaga, subholding Pertamina, juga diduga melakukan kecerobohan. Ada dua kasus, masing-masing potensi kerugiannya kalau dikonversi ke rupiah dengan kurs 15.000 per dolar sekitar 2,3 triliun rupiah dan 301 miliar rupiah. Di kasus pertama, Pertamina International Marketing ceritanya jual kargo ke perusahaan Filipina. Uniknya, cucu Pertamina ini tidak memastikan kontrak penjualan ditandatangani oleh pembeli dari Filipina itu. Akibatnya apa? Ya piutang dari penjualan bisa-bisa nggak tertagih. Ini kisah kelupaan, dokumen hilang, kecerobohan, atau soal lainnya. Gak jelas juga. Yang pasti, potensi kerugian cucu Pertamina itu sekitar 2,3 triliun atau 151 juta dolar AS. Pertama, dari tagihan yang berpotensi menguap, dan yang kedua, dari potensi kehilangan denda tagihan, dan ketiga, dari bunga pinjaman LC atau letter of credit. Di kasus kedua, masih dengan Pertamina International Marketing, cucu usaha Pertamina. Perusahaan ini ceritanya beli 3 kapal barge atau tongkang bekas. Apesnya, kapal lambung datar yang dibeli nggak sesuai dengan tujuan investasi. Selain itu, nah ini yang agak berbahaya. Menurut BPK, konsultan penilai atau appraisal terhadap kapal itu ternyata sudah diatur, men. Satset kira-kira ada main mata lah. Dari kasus ini, potensi kerugiannya versi BPK mencapai 20,1 juta dolar atau setara 301 miliar. Berikutnya, masih terkait dengan Pertamina yaitu perusahaan gas negara. PGN ini adalah subholding PT Pertamina. Jadi, PGN ini beli gas ke perusahaan yang ternyata lucu memang. PGN beli gas dari perusahaan yang bukan produsen gas. Mungkin induknya yang punya. Persoalannya, uang muka udah cair sekitar 15 juta dolar atau sekitar 225 miliar. Dalam transaksi itu ada beberapa masalah. Di antaranya, tidak ada mitigasi risiko. Bahkan tidak memperhatikan kebijakan pemerintah, yaitu soal larangan transaksi gas secara bertingkat.
Itu hasil audit BPK dan pernyataan BPK di dokumen auditnya. Seharusnya ya beli langsung ke produsen, bukan pihak ketiga. BUMN lainnya yaitu PLN yang biasa memasok struk. Ini lucu sebenarnya. Ternyata menurut audit BPK, PLN belum sepenuhnya menerapkan tarif pelayanan khusus ke pelanggan premium. Padahal udah ada peraturannya yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi, tarif yang dikenakan ke pelanggan premium ya tarif reguler kayak kita. Plus, ada plus sedikit, tambahan nilai layanan premium. Gak jelas di tambahannya. Gara-gara kasus ini, menurut hitung-hitungan BPK, ada potensi kehilangan pendapatan sekitar 3,7 triliun rupiah. Kok bisa ya? Jangan berburuk sangka dulu. Kalau ada nego khusus antara PLN dengan pelanggan premium, jangan beranggapan buruk. Selanjutnya Telkom. Perusahaan ini kisahnya minjemin duit ke anak perusahaan sendiri di tahun 2018. Nilainya sekitar 459,3 miliar. Tapi kata audit BPK, utang pokok, bunga, dan denda belum ada yang cair ke Telkom. Bisa-bisa menguap tuh pinjaman. Ada juga kasus yang dialami cucu usaha semen Indonesia, yaitu PT Bima Sapaja Abadi, anak usaha semen Padang. Nah, perusahaan ini kerjasama, kemudian mitranya itu dikasih modal. Nah, mitranya nyerahin cek senilai 4,2 miliar ke cucu semen Indonesia. Mungkin sebagai jaminan. Apesnya, ketika jatuh tempo, ceknya nggak bisa dicairin. Ada juga kerjasama lain yang menurut BPK ternyata fiktif dan kelebihan bayar. Menurut hitungan BPK, seluruh potensi kerugiannya sekitar 72 miliar rupiah. Kasus terakhir, ada Waskita Karya. Kasusnya mirip di Telkom, yaitu tagihan atau piutang ke anak perusahaannya Waskita Beton Precast. Gara-garanya, proyek jalan tol Kirian Legundi Bunder Manyar yang digarap Waskita Beton sempat dihentikan sementara dulu. Nah, duit Waskita Karya yang sudah nyemplung ke anak usahanya itu nggak bisa tertagih. Nilainya sekitar 781 miliar. Oh ya, dari laporan keuangan perusahaan menyebutkan Waskita Karya ini pada kuartal 3 tahun 2023 rugi 2,8 triliun rupiah. Mengerikan ya, keluarga besar BUMN ini. Triliunan uang negara berpotensi menguap di keluarga besar perusahaan pelat merah itu. Pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah ke depan. Karena ujung-ujungnya biasanya pemerintah nyuntik BUMN sakit pakai dana APBN. Akunnya seperti biasa, penyertaan modal negara atau PMN. Akhirnya dana APBN bisa tergerus. Buat nutupin pilihannya hanya ada dua. Nambahin utang buat nambal APBN atau mengurangi belanja misalnya jatah subsidi. Ini semua gara-gara BUMN. Eling dan waspada.